Puji Tuhan, Shalom Elohimers dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini bersama dengan kami. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik, kita mau siapkan hidup kita mau meninggikan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan penyembahanmu, naikkan suaramu dimanapun engkau berada. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Mari keluarga demi keluarga, suami dengan istri, mari bergandengan tangan. Kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Tuhan, Engkau pusat pujian kami. Engkau pusat penyembahan kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah buktikan kasih-Mu, Engkau mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu adalah untuk kami, supaya kami lepas dari segala dosa Tuhan. Kami lepas dari kematian. Untuk itu Tuhan kami bawa hidup kami. Kami bawa diri kami bawa hati kami bawa pikiran kami Tuhan. Untuk kami mau fokus menyembah Engkau pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, mari kita mau bersuka cita, kita mau tinggikan Dia, kita mau puji Dia, Raja di atas segala raja. Saya sungguh percaya Tuhan akan duduk diam di atas pujian kita umat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Woo! Yeay. Kami mau bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Yeay. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Engkau yang terindah, Engkau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Engkau Tuhan yang setia, sebab Engkau menjaga kami. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata,
mau nyatakan Engkau Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Mari jemaat Tuhan katakan. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari angkat suaramu lebih tinggi lagi. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar. Amin. Besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari orang-orang yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia sahabat kita. Dia mengerti apa yang Bapak Ibu alami. Saya percaya pada saat kita memperingati kembali, mengenang kembali, merenungkan apa yang sudah Tuhan korbankan di atas kayu salib, biarlah kita memahami bahwa cinta Tuhan sungguh besar bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sesungguhnya. Kau berharga dan berharga. Jauhi rohmu yang suci, kan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas
pada saat ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami mempermuliakan nama-Mu. Engkaulah juru selamat yang sudah menyelamatkan kami, yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami seluruhnya yang hadir ini, supaya kami boleh merasakan kasih sayang-Mu. Engkau mati di salib untuk kami Tuhan. Engkau Tuhan, tolong kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati kami, jelikanlah hati kami untuk mengerti rencana tujuan-Mu di dalam hidup kami ini. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami seluruhnya mengerti Tuhan. Sebenar-benarnya Engkaulah Allah kami yang satu-satunya Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau yang sudah menebus dosa kami. Oh Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya Engkau sendiri Tuhan yang menolong, dan kami mau mendengarkan dan kami mau menuruti apa yang Kau katakan Tuhan. Tolonglah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara boleh duduk dan mengambil posisi saudara. Dan saya ingatkan sidang jemaat, walaupun saudara ada di rumah, saudara bukan nonton ya, bukan nonton film atau nonton. Saudara berpartisipasi, saudara mengambil bahagian di dalam acara ini ya. Saudaralah gereja itu sendiri ya. Unit gereja yang terkecil adalah di dalam rumah-rumah tangga saudara. Puji Tuhan. Baik, kita masuk dalam firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara merasa dalam hidupmu bahwa engkau tidak bisa menyelesaikan tugas? Ya. Kenapa nggak bisa selesaikan tugas? Karena ya dana mungkin terbatas. Nggak cukup punya duit, nggak cukup punya waktu, nggak cukup punya kekuatan atau energi. Sehingga kita nggak bisa tuntaskan semua yang kita rencanakan. Nah memang demikianlah keadaannya di dalam dunia ini. Dunia ini penuh dengan proyek-proyek yang enggak selesai. Ya. Proyek-proyek yang tidak dituntaskan. Hotel Ryugyong itu ada di kota Pyongyang, Korea Utara. Itu pencakar langit, 105 lantai. Ya. Itu dimulai tahun 1987, tapi dia berhenti di 1992 karena krisis ekonomi. Kemudian tahun 2008 dilanjutkan lagi oleh sebuah perusahaan luar negeri di Mesir, dan katanya diumumkan pasti selesai 2012. Tapi akhirnya ditunda lagi, sampai sekarang belum selesai karena ada krisis saat itu di Korea Utara. Waktu John Lennon dari grup band yang sangat terkenal, The Beatles, dia ditembak mati saudara, di New York tahun 1980, maka orang menemukan di tempatnya itu, dia meninggalkan sangat banyak koleksi rekaman yang belum selesai. Sehingga tidak dirilis. Kenapa? Karena orangnya udah kadung mati saudara. Bintang film terkenal, Bruce Lee, siapa yang tidak kenal saudara?
memulai film Game of Death itu tahun 72. Dan direncanakan bahwa film ini merupakan sebuah demonstrasi puncak kehebatan Bruce Lee di dalam kungfunya, saudara. Ya. Tetapi dia keburu mati dalam pembuatan film ini. Bapak Ibu, kita sebagai manusia bisa mati dengan pekerjaan yang belum selesai. Dengan pekerjaan yang unfinished business. Kenapa? Karena kita manusia sangat terbatas. Pepatah mengatakan maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Bapak Ibu, saya mau ingatkan pada Jumat Agung ini, hanya ada satu pribadi di dalam seluruh sejarah manusia yang mati dengan menyelesaikan dengan sempurna misi. Dia selesaikan dengan sempurna misi Bapa Sorgawinya dengan lengkap dari awal sampai akhir. Tidak ada yang kurang. Kita teringat waktu Yesus masih remaja umur 12 tahun. Dia berkata kepada ibu bapaknya, aku harus ada dalam bisnis Bapakku, dalam terjemahan bahasa Inggris. Aku harus ada dalam pekerjaan Bapakku. Yohanes pasal 4 juga ayat yang ke-14 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus bilang begini, makananku adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku. Dan perhatikan ini, menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Saudara, adalah satu mazmur yang sangat menarik yang kalau kita baca dan mengerti, kita akan sangat terharu dan terenyuh dan kagum dengan Yesus kita ini, saudara. Itu Mazmur di Mazmur pasal 40 ayat 7 sampai 9. Ini Mazmur selalu menyentuh hati saya. Mazmur pasal 40 ayat 7 sampai 9 dikatakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku. Dalam Mazmur ini jelas kita melihat bahwa Tuhan Allah Bapa di surga tidak menginginkan atau dia tidak mengejar semua persembahan-persembahan binatang yang dikorbankan oleh bangsa Israel kepada Allah di era perjanjian lama. Karena Mazmur ini ditulis oleh Daud masih pada zaman perjanjian lama. Di mana kita tahu hukum-hukum Musa masih berlaku di seluruh Israel. Ya, mereka harus datang kepada Allah, nggak boleh dengan tangan kosong. Mereka harus bawa korban yang berdarah, binatang, kambing, domba, lembu, dan lain sebagainya. Jadi saudara, kalau kita lihat Mazmur ini kok berani-beraninya Daud, ya, berani-beraninya Daud mengatakan bahwa korban bakaran dan korban-korban penghapus dosa itu sebenarnya tidak dikejar dan tidak diinginkan oleh Allah. Mengapa Daud berkata demikian? Saya percaya Daud dengan ilham roh, dia juga adalah nabi, dia diurapi dengan Roh Kudus, ya. Dengan ilham roh Daud melihat bahwa sistem korban dalam perjanjian lama itu tidak langgeng. Sistem korban dalam perjanjian lama itu bersifat temporal dan akan tiba saatnya di mana Mesias, juru selamat akan datang dan menjadi korban satu kali untuk seterusnya. Satu korban yang berkenan kepada Allah, tidak perlu ada korban lagi, saudara. Jadi di dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini ayat yang luar biasa. Sebab ini ilham Roh Kudus kepada Raja Daud. Saya bacakan lagi. Ya, dikatakan di dalam ayat itu, sang putra berbicara kepada Bapa. Ini luar biasa, saudara. Saya yakin bahwa ucapan ini bukan dikatakan Yesus di bumi ini waktu dia datang. Ya, dia datang 2000 tahun yang lalu. Tapi ini ucapan
diucapkan oleh anak Allah di forum sorgawi dalam dialog dia dengan Bapa. Luar biasa nggak saudara? Ini Daud bisa mengetahui hal itu karena dia mengetahuinya di dalam merupakan satu pengilhaman Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi di kekekalan, nggak tahu tahun berapa, belum ada tahun. Ya, di kekekalan Allah Sang Putra berkata kepada Bapa. Dia bilang begini, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Nah, ayat ini menjadi nubuatan yang ditulis oleh nabi-nabi perjanjian lama yang menunjuk atau bicara tentang Yesus, bahwa Yesus mempunyai komitmen, dia suka melakukan kehendak Bapaknya dan dia sudah nyatakan komitmen itu bukan di bumi ini, tapi di sorga. Dia katakan itu kepada Bapa. Yesus sudah katakan itu di dalam sorga, di kekekalan sebelum ada waktu, saudara. Dan sekarang ini, pada saat kita memperingati hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dan kita mengenang bagaimana Yesus di Taman Getsemani. Dia tersungkur, jatuh di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Dan Alkitab katakan dia bergumul di sana sampai keringatnya itu bercampur dengan darah. Satu tekanan yang sangat berat menimpa jiwa Yesus. Dan dia berkata di situ, Bapa, jikalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Dengan perkataan Yesus seperti tawar-menawar dengan Bapa. Bapa, kalau ada alternatif lain, kalau ada jalan lain. Kita mungkin bertanya, kenapa Yesus berkata demikian kepada Bapa? Kenapa Yesus mempunyai respon seperti itu? Kita mengatakan, apakah dia takut? Apakah dia pengecut? Saudara, jangan salah ya. Kita sedang melihat Yesus di Taman Getsemani. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia 100% manusia, saudara. Dan di kekekalan dia belum pernah terpisahkan sedetik pun dengan Bapa sorgawinya. Dan sekarang saudara, di Taman Getsemani dia dapat melihat bahwa dalam jam-jam mendatang, dia akan menjadi saudara tumpuan semua dosa, seluruh bangsa. Dosa-dosa masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang dari umat manusia. Itu ditumpahkan, tumplek-plek saudara, di atas kehidupan Yesus. Bahkan Alkitab katakan pada saat itu terjadi, Bapa sendiri gak bisa memandang putranya yang berlumuran dengan dosa manusia. Bapa harus memalingkan wajahnya dari Yesus. Yesus melihat itu semua. Makanya emosinya sebagai manusia berkata, Bapa jikalau mungkin, kalau ada jalan lain, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi saudara, itu bukan kata terakhir. Itu syukur bukan kata terakhir, Bapak Ibu. Yesus juga berkata, kalaupun tidak ada cara yang lain, bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Sebab kenapa demikian? Dia sudah ambil komitmen. Komitmennya itu sejak zaman kekekalan. Ya, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Nah, saudara, bayangkan, ini seringkali membuat saya meneteskan air mata. Bahwa Yesus tidak merubah komitmennya yang saya sudah perkatakan kepada Bapa di sorga. Waktu dia sekarang sedang menghadapi untuk menggenapi perkataan komitmennya itu. Bahwa dia harus melakukan tugas yang Bapa taruhkan di atas kehidupannya sebelum ada dunia. Sebelum ada saudara, Allah tidak pernah dikagetkan atau dibingungkan dengan dosa manusia. Dia sudah punya jalan keluarnya. Dan anak Allah sudah mengambil komitmen. Aku akan lakukan apa misi engkau Bapa yang engkau sudah taruhkan bagiku. Sejak dunia belum dijadikan, itu kata Alkitab. Jadi perhatikan komitmen Yesus sampai di Taman Getsemani. Dan terus ke kayu salib. Yesus menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Bapa di dalam dan melalui kehidupannya untuk keselamatan seluruh umat manusia.
Yesus sungguh-sungguh menyelesaikannya Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya miliaran manusia pada hari ini, Jumat Agung, merayakan, memperingati Paskah ini. Nah, pada saat kematiannya, saat dia menderita di kayu salib, kita baca dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan 3 hal. Ya, 3 hal dalam ayat ini, saudara. Yang pertama, perhatikan Yesus tidak berkata, aku selesai. Atau aku finish. Aku tamat. Tetapi dia berkata, sudah selesai. Kenapa demikian, saudara? Sebab alasannya karena Yesus tidak tamat, saudara. Dia tidak mati dan terus mati, dia bangkit-bangkit. Pada hari yang ketiga kita tahu, dia bangkit. Tuhan Yesus tidak tamat pada waktu di kayu salib. Makanya dia katakan bukan aku tamat, aku selesai. Enggak. Dia memang mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus katakan di atas kayu salib, ya, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Yang kedua yang saudara harus perhatikan juga, ya, kalau kita lihat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 37. Markus 15 ayat 37, kejadian yang sama, cuma Markus mencatat di situ, tetapi berserulah Yesus dengan suara besar, lalu putuslah nyawanya. Memang tidak dikatakan dia berseru dengan suara besar itu apa yang dia perkatakan, tapi dalam Injil-Injil yang lain, Injil Yohanes kita tahu, itu perkataan terakhir, perkataan yang ke-7 di atas kayu salib yang diucapkan Yesus tidak dengan lemas, saudara. Dia tidak berkata, sudah genap. Bukan begitu. Alkitab katakan, dia masih penuh dengan kekuatan. Dan dia berteriak, dia berseru, sudah selesai. Sudah genap. It is finished. Bapak Ibu, inilah serungan orang yang menang. Ini seruan kemenangan dalam peperangan. Dia bukan memperkatakannya, tapi Alkitab katakan dia menyerukannya. Dia mendeklarasikannya dengan kuat kepada Bapa di sorga. Aku sudah taat kepada misimu Bapa. Aku sudah mentaati semua kehendakmu ya Bapa. Dan dia deklarasikan juga kepada dunia ini supaya dunia tahu apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Dan dia juga deklarasikan ini dengan kuat kepada kuasa kegelapan. Supaya apa? Mereka lari pontang-panting. I did it. Inilah tema khotbah saya. Jesus did it. Dia sudah genapkan, dia sudah lakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga saudara harus perhatikan. Alkitab katakan tadi, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan. Yesus mati dengan sukarela. Siapa yang membunuh Yesus? Coba saudara pikir. Siapa yang membunuh Yesus? Enggak ada, saudara. Enggak ada yang membunuh Yesus. Yesus berikan nyawanya. Ayat Alkitab katakan. Dia serahkan nyawanya. Jadi Yesus bukan martir. Yesus bukan mati martir. Dia juru selamat. Seorang martir lah, dia mati karena apa yang dia percayai dan ada orang lain yang membunuh dia oleh karena kepercayaannya. Saudara, ya. Tapi kita lihat di sini bahwa tidak ada seorang pun, bahkan iblis pun tidak, bahkan prajurit Romawi pun tidak mengambil nyawa Yesus daripada dirinya. Alkitab katakan Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya. Dia dengan rela, dengan sukarela menyerahkan nyawanya. Nyawanya tidak dirampas oleh kekuatan apapun. Ya, jadi saudara, jika Yesus tidak ingin kesalib, ya dia tidak akan kesalib, saudara. Dari dulu-dulu dia tidak akan pergi ke salib. Kalau dia tidak ingin mati, dari dulu-dulu juga dia tidak akan mau mati, saudara. Tapi kita ingat dia anak Allah yang sudah mengambil komitmen, ya,
Di kekekalan sebelum ada waktu. Dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Dia masih kuat. Dia berseru. Kemudian dia berikan nyawanya itu. Dia serahkan nyawanya, Injil Yohanes katakan. Nah, dalam sejarah, saya mau garis bawahi ini bahwa tidak ada perkataan yang lebih penting daripada perkataan yang terakhir, perkataan yang ketujuh di salib, di mana Yesus katakan, "It is finished." Sudah genap, sudah selesai. Ini dua kata yang paling penting dalam hidup saya dan saudara, sadar atau tidak. Ini dua kata terpenting yang Yesus ucapkan, saudara, sebelum dia mati. It is finished, sudah selesai, sudah genap. Kalau Yesus tidak berkata sudah selesai, saudara dan saya tidak punya pengharapan. Saudara, kalau Yesus tidak berkata sudah selesai, saudara tidak akan punya tujuan hidup saudara di atas muka bumi ini. Kalau Yesus tidak berkata sudah selesai, saudara, hidup kita tidak punya kuasa untuk menjalani kehidupan dalam dunia ini dengan penuh kemenangan. Kalau Yesus tidak berkata sudah selesai, saudara dan saya tidak punya tempat di sorga. Dan tidak ada pengampunan untuk dosa saya dan saudara. Tapi yang Yesus katakan dengan tegas, dengan penuh kekuatan dia deklarasikan, sudah selesai. Jesus did it. Apa yang ditugaskan kepadanya oleh Bapa sudah dia tuntaskan. Nah, saya katakan ini merupakan perkataan yang terpenting di dalam sejarah, saudara. Cuma ironisnya adalah justru pada saat Yesus mengucapkan dan menyerukan, mendeklarasikan, enggak ada orang yang ngerti pada saat itu. Enggak ada orang yang mengerti. Para laskar Roma mungkin mendengar perkataan itu berkata, oh iya, orang radikal ini baru selesai dengan kehidupannya. Mungkin pengertiannya seperti itu. Si radikal ini, orang radikal ini, ya pemberontak ini baru selesai dengan hidupnya. Mungkin seperti itu pandangan serdadu Romawi. Ya. Gubernur Pilatus mungkin juga berkata, ini orang yang bikin pusing saya, ini orang saingan politik saya, akhirnya selesai juga hidupnya. Ya. Mungkin juga murid-murid Yesus. Bukan mungkin, pasti murid-murid Yesus pun mempunyai perasaan yang sama. Mereka mungkin berkata, ya mimpi indah kami bersama Yesus sudah habis. Sudah selesai dengan Yesus mati di kayu salib. Bahkan saya katakan si setan pun salah ngerti, saudara. Si setan pun juga gak nangkep dan gak ngerti. Dia pikir dengan matinya Yesus, oh sekarang aku yang menang. Waktu Yesus berseru sudah selesai, setan pikir aku sudah berhasil membunuh Yesus anak Allah. Kejahatan yang menang, aku sekarang raja alam semesta. Aku telah membunuh Allah. Wah, dia pikir seperti itu. Apa yang Yesus selesaikan, saudara? Saat dia berkata di atas kayu salib, it is finished. Sudah selesai. Dalam bahasa Greka kuno, kata sudah selesai itu cuma satu kata aja. Kalau kita kan dua kata. Ya. Dalam bahasa Greka kuno itu cuma satu kata, bunyinya begini. Tetelestai. Tetelestai. Dan istilah atau ungkapan tetelestai ini pada zaman itu adalah satu ungkapan yang umum. Yang digunakan orang-orang pada zaman dulu itu. Kalau seorang pelayan, ya, dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya, maka dia datang kepada bos, ya, dia sudah selesaikan semua tugasnya, dia menghadap majikannya dan berkata, bos, tetelestai. Dengan bangga dia berkata, sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan, it's all done. Selesai. Kalau seorang hakim, ya, kalau seorang hakim pada masa itu, saudara, ini sebenarnya ungkapan juga yang diucapkan di pengadilan. Satu ungkapan dalam dunia hukum. Kalau seorang residivis sudah menjalani hukumannya, maka palu akan diketok dan hakim akan bilang, tetelestai. Sudah selesai, engkau sudah menjalani hukum. Ya, engkau sekarang bebas. Tetelestai, it's done.
Kalau seorang akuntan, ya, akuntan saudara, maka ini ungkapan akunting yang penting, yang artinya sudah dibayar penuh, tetelestai. Pada zaman itu, saudara, di zaman sekarang para arkeolog yaitu menemukan kata tetelestai dalam banyak dokumen-dokumen di Timur Tengah diketemukan, dokumen pembayaran rumah, dokumen pembayaran pajak, itu dicap dan ada tulisan di atasnya, tetelestai. Sudah selesai. Sudah dibayar penuh. Kalau ada seorang imam di dalam Ka'bah, pada akhir daripada upacara pengorbanan, maka ia akan berkata, tetelestai, berarti korban itu sudah dipersembahkan, sudah dibuat dan sudah dilakukan dengan lengkap. Nah, saudara, semua yang saya jelaskan tadi itu cuma gambaran saja secara sederhana, cuma metafora dari pekerjaan Yesus yang selesai. Yang gak separuh-separuh, yang genap di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus sudah selesaikan? Ada banyak, saudara. Ada banyak, tapi pada hari ini salah satunya yang besar ya adalah Yesus menghancurkan kuasa setan yang mau menghancurkan hidup saudara dan saya. Dia sudah selesaikan itu. Nah, kalau saudara perhatikan hidup ini yang kita sedang jalani, ya, apakah saudara perhatikan bahwa hidup ini nggak selalu mudah? Hidup ini penuh dengan pergumulan, hidup ini penuh dengan peperangan. Dan saya mau kasih ingat kepada saudara bahwa si iblis ini membenci semua yang Tuhan ciptakan. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Dan iblis benci kita. Mengapa, saudara? Mengapa iblis benci kepada saya dan saudara? Karena iblis gak bisa menciptakan apa-apa. Ya. Iblis tidak bisa menciptakan apapun. Dia bukan sang pencipta. Iblis itu bisanya ngerusak. Iblis itu bisanya merusak, menghancurkan, dan membunuh. Itu yang Yesus katakan. Iblis itu bisanya menodai apa yang bagus, yang diciptakan Allah. Iblis itu bisanya merusak apa yang sempurna, yang diciptakan Allah. Dia hanya bisa menyalahgunakan sesuatu, tapi tidak dapat menciptakan sesuatu. Sebab pencipta yang sesungguhnya adalah Allah kita. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah pencipta itu. Tuhanlah sang pencipta. Setan tidak menciptakan apapun. Itulah sebabnya setan membenci semua yang bagus yang Allah ciptakan, termasuk saya dan saudara. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah dan Allah menaruhkan kemuliaannya. Allah menaruhkan gambar dirinya dalam hidup kita. Dan setan benci banget dengan hal tersebut. Ya. Ada gambar Allah dalam diri saya dan saudara. Kitalah anak-anak Allah. Dan setan benci itu. Mengapa setan benci kita? Saya sudah katakan tadi. Karena kita adalah anak-anak Allah. Setan tidak dapat menyakiti Allah secara langsung. Nggak bisa. Dia bukan tandingan Allah. Saudara. Setan nggak bisa secara langsung menyerang Allah, menyakiti Allah. Makanya dia pakai strategi, oh kalau aku nggak bisa sakiti raja segala raja, dia kan punya anak-anak. Dia kan punya ciptaan yang dia ciptakan, yang punya rencana besar untuk ciptanya. Itu aja yang aku rusak. Itu aja yang aku serang. Saudara, kita ini nggak dihitung oleh iblis. Kita ini tujuan iblis mau dihancurkan saja dan dia nggak peduli dengan kita. Sebab yang dia pedulikan bagaimana caranya dia dapat menyakiti hati Allah. Dan saudara, kita tahu saudara yang berkeluarga, ya, kalau mungkin saya nggak bisa menyakiti saudara, ya, karena saudara mungkin lebih kuat dari saya, seorang bapak yang gede badannya dengan semua kelengkapan saudara punya. Oke, mungkin saya tidak berani hampiri saudara, tapi yang saya hampiri mungkin anak saudara waktu pulang sekolah saya cegat, saya aniaya dia, saya culik dia, saya gebukin dia. Kan begitu. Itu akan membuat saudara sakit. Saudara. Demikian juga mengapa iblis menyerang kita. Mengapa saudara sakit penyakit datang. Mengapa saudara
Ya, kita sedang berada dalam satu situasi di mana seluruh dunia, saudara, mengalami sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Ya, apapun alasannya, saya mau katakan bahwa inilah pekerjaan setan. Inilah pekerjaan si iblis, sebab iblis benci yang namanya manusia, apalagi anak-anak Tuhan. Nah, sejujurnya saya mau katakan, tanpa kuasa Allah, tanpa apa yang terjadi pada hari ini yang kita peringati, penderitaan Yesus, kematiannya di atas kayu salib yang berdarah-darah itu. Tanpa salib, kita bukan tandingan iblis. Sebab iblis mempunyai kuasa yang jauh lebih besar, saudara. Iblis tidak takut dengan titel, saudara. Iblis tidak takut dengan kekuatan fisikal, saudara. Kita bukan tandingan dia. Saya teringat bagaimana umat Israel di dalam perjanjian lama dalam Keluaran pasal 12 itu dianiaya, itu dipekerja rodikan oleh seorang tuan besar, Firaun di Mesir. Nah, Firaun membenci umat Israel. Ya. Dia kepingin menghancurkan umat Israel. Dia tidak kepingin melihat umat ini bertumbuh dan berkembang. Dia pekerja rodikan, dan kita sama mengerti, saudara, kisah yang sangat menarik. Ya, kisah Paskah yang pertama, ribuan tahun yang lalu terjadi dalam kitab Keluaran pasal 12. Ya, Keluaran pasal 12, mari kita lihat di ayat 21 sampai 23. Keluaran 12 ayat 21, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, menarik kalau saudara perhatikan bagian terakhir di ayat 23 itu. Perhatikan. Ya, bahwa bukan Tuhan yang akan berjalan lantas bunuh-bunuhin semua anak-anak sulung di tanah Mesir. Perhatikan, bukan loh, jangan salah, saudara. Bukan Tuhan yang akan berjalan untuk memusnahkan. Bukan. Ya, tetapi dikatakan di situ, ya, ada yang namanya pemusnah. Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah. Jadi saudara harus bedakan. Bukan Tuhan yang memusnahkan, yang mendatangkan sesuatu yang mengerikan, saudara. Tulah demi tulah, dan tulah yang terakhir adalah kematian anak-anak sulung. Itu bukan dari Tuhan. Jangan salah. Itu pekerjaan si pemusnah, bahasa Inggris katakan destroyer. Saudara, Allah bukan destroyer, jangan salah. Tuhan bukan pemusnah. Pemusnah yang Yesus sudah katakan bahwa si iblis itu pencuri, pembunuh. Dari awalnya dia sudah seperti, dia destroyer, dialah yang memusnahkan itu orang-orang Mesir. Dan kalau Israel tidak punya tanda darah, dia juga ikut dimusnahkan. Saudara, kita berhadapan dengan sang destroyer, pemusnah, yang tidak senang dengan yang namanya manusia. Tulah-tulah yang datang atas Mesir, seperti ada berapa? 10 tulah ya. Itu yang pertama air jadi darah. Yang kedua itu katak. Yang ketiga nyamuk. Yang keempat lalat pikat. Kemudian penyakit sampar pada ternak. Kemudian ada bisul atau barah, saudara. Kemudian ada hujan es. Ada belalang. Dan akhirnya yang ke-10 kegelapan selama 3 hari. Setiap tulah adalah hukuman atas dewa-dewa Mesir yang kalau saudara lihat gambar-gambarnya, saudara, dewa-dewa Mesir itu, ya, dari nomor 1, nomor 10 itulah hukuman Allah untuk dewa-dewa Mesir yang gambar-gambarnya kalau kita lihat nggak ada yang bagus, saudara, ngeri-ngeri semua. Itu memang
mitologi orang Mesir, tapi saya pikir itu bukan cuma sekedar mitos orang Mesir, dewa-dewa mereka. Itu kuasa setan. Itu kuasa kegelapan, saudara. Nah begini, kita seringkali salah tafsir, salah mengerti. Salah mengertinya begini, waktu kita melihat tulah datang, waktu kita melihat musibah datang, menimpa, lantas kita mengatakan, nah itulah Allah datang menghancurkan, Allah datang menjatuhkan hukuman dalam kemurkaannya. Itulah hukuman tangan Allah. Tetapi saudara, kalau saudara lebih teliti lagi, kebanyakan apa yang sebenarnya terjadi bukan Allah yang menghukum. Tapi yang terjadi adalah karena dosa manusia, Allah mengangkat tangan perlindungannya. Nah, waktu tangan perlindungan Allah yang penuh cinta dan kasih itu terangkat, kita manusia terbuka kepada murka, kepada kejahatan, si jahat, si iblis dengan antek-anteknya. Tulah datang. Jangan bilang coronavirus ini dari Tuhan, salah. Tapi kalau manusia berdosa dan melawan Allah, dan kalau Allah mengangkat tangan perlindungannya, dan saya mau katakan saudara, ya, berapa banyak kali dalam hidup saudara dan saya, kita sebenarnya tidak bisa hadir di sini, kita tidak bisa hidup sampai sekarang ini. Ya. Tapi kalau toh kita masih ada, bukankah itu karena kasih karunia tangan perlindungan? Sebab saudara, iblis mudah sekali kalau Tuhan tidak menjaga kita, kalau kita tidak punya satu kekuatan kuasa, saudara, yang kita peringati pada hari ini. Yaitu darah Yesus yang ditumpahkan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Di mana saudara ada? Iblis sangat mudah, saudara mangsa yang sangat empuk. Ya, bisa dalam seketika hari ini pun saudara, dia bisa menghembus kita habis semua. Kalau tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan. Pada hari Paskah ini bila kita ingat, bahwa Tuhan Yesus sudah mengambil komitmen saudara. Dia tahu bahwa dosa manusia akan merusak kehidupan dia sendiri. Dan akan membuat saudara Allah seperti menjadi putus hubungan. Dan manusia terbuka kepada serangan dan serbuan dan hajaran dan siksaan iblis. Allah sudah lihat itu dari kekekalan. Dan Bapa menawarkan kepada putranya, aku punya rencana. Putraku, engkau akan kuutus pada satu saat ke bumi ini. Ya, engkau harus menyelamatkan manusia. Mereka dirundung kemalangan. Iblis mengincar kehidupan mereka. Nah, Yesus cuma bilang begini, dan ini buat saya seringkali mau menangis, saudara. Dari sejak kekekalan, anak Allah sudah punya komitmen. Aku datang Bapa, untuk lakukan kehendak-Mu. Nah, kalau kita mengenang bagaimana Yesus jatuh di Taman Getsemani, bergumul dengan emosinya dan berkata, ada enggak jalan lain Bapa? Saudara bisa mengerti, itu belum pernah Yesus alami. Tapi pada akhirnya dia mengambil komitmen. Kalau memang tidak ada. Aku sudah mengambil komitmen dari awal. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Bukan kehendakku. Dan dia lakukan itu terus. Sampai tergantung di atas kayu salib. Dan perkataan terakhir di atas kayu salib dia katakan, it is finished. Sudah selesai. Harga keselamatan sudah selesai dibayar. Dan bukan cuma itu saja. Kita sekarang mempunyai kekuatan. Amin saudara. Kita mempunyai kuasa. Ya, kita mempunyai kuasa untuk dipakai, untuk digunakan. Saudara-saudara, kalau kita lihat, ya, darah anak domba Allah itulah yang menutup bungkus, yang menudungi setiap rumah tangga yang ada di Mesir. Ya, si pemusnah itu nggak bisa masuk ke situ. Kenapa? Ada tanda darah di dalamnya. Jadi saudara, dua hal yang saya mau tambahkan di sini. Ya. Bahwa tidak ada pilihan lain untuk dapat hidup selain dalam darah anak domba. Enggak ada pilihan lain. Darah itu satu-satunya yang menjadi saudara tanda yang dilihat. Yang mendatangkan kehidupan. Jadi tidak ada pilihan lain untuk dapat hidup selain dalam darah anak domba. Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan, tidak ada nama lain. Dan yang kedua, bahwa darah anak domba adalah satu-satunya jalan untuk menghancurkan pekerjaan jahat si setan. Dari 10 tulah, 9 Musa harus bolak-balik, saudara. Bolak-balik
menghadap Firaun, tulah yang pertama, Firaun katakan masih keras hati. Tulah yang kedua masih keras hati juga. Tulah yang ketiga mungkin akhirnya dikasih izin, oke boleh silakan engkau berangkat. Tapi ya setelah tulahnya berhenti, Firaun keras hati lagi. Berulang kali itu terjadi. Firaun tidak tega atau tidak mau melepaskan umat Tuhan itu pergi. Tapi pada tulah yang ke-10 dengan tanda darah, itu merupakan pukulan terakhir yang mematahkan backbone daripada si iblis. Kita dimerdekakan sebagai Israel rohani. Dan kita diberikan kuasa yang menjaga dan melindungi setiap rumah tangga Israel saat itu. Saya tidak panjangkan firman Allah pada hari ini. Mari saudara, kita akan ambil bahagian. Saudara di rumah saudara masing-masing. Ya, itu seperti yang saya sudah katakan bahwa seluruh bangsa Israel pada fase yang pertama, masing-masing keluarga akan mengambil anak dombanya, menyimpannya selama 4 hari. Kemudian pada hari yang ke-14 itu menyembelihnya dan mengambil darahnya itu dengan hisop dan melaburkannya di 2 tiang pintu dan di jenang pintunya. Dan darah itu mengalir. Kita akan ambil bahagian. Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sambil kita memandang kepada apa yang Yesus sudah lakukan, komitmennya. Dan dia lakukan dengan lengkap, dengan selesai. Dengan sempurna. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu yang kita sudah nyanyikan tadi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagi katakan, sungguh mari kita renungkan pengorbanan Yesus. Kita gak bisa ukur dengan nalar pikiran kita manusia. Kenapa engkau mau, bahkan engkau mengambil komitmen sejak sebelum ada waktu di kekekalan. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, kata Yesus. Dia lakukan itu. Pengorbanan yang besar yang kita tidak pernah dapat pikirkan. Haleluya. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saya akan berdoa untuk roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah sediakan di rumah masing-masing. Kami juga sudah menyediakan roti dan anggur di tempat ini. Tidak ada yang membatasi kita. Roh Allah di tempat ini ada, di tempat saudara pun, di rumah saudara pun juga ada. Haleluya. Jangan saudara cuma menjadi penonton, jangan saudara ambil bahagian. Dan saya percaya Roh Kudus itu ada. Mari, haleluya. Bapa dalam surga, taruhkan tangan-Mu yang berlubang paku itu di atas roti dan anggur ini. Lambang tubuh dan darah-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, ini bukan hanya sekedar lambang saja yang mati, tubuh dan darah Tuhan, tapi betul-betul menjadi realita. Kami makan Tuhan Yesus, tubuh-Mu di mana di dalamnya ada bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang Kau sudah alami 2000 tahun yang lalu. Dan darah, air anggur itu bukan hanya sekedar simbol, tapi kami berdoa ini menjadi pengalaman realita
Darah anak domba Allah dilaburkan di atas kehidupan kami, menutup bungkus kami umat-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, roti dan anggur ini, haleluya. Sebagaimana Engkau Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu di atas setiap rumah-rumah Israel, di dalamnya ada rumah-rumah tangga yang menikmati makan dan minum daripada lambang tubuh dan darah-Mu yang ribuan tahun kemudian baru terwujud di kayu salib. Dan sekarang pun kami di akhir daripada akhir zaman, Israel rohani yang tersebar Elohimers di seluruh Sidoarjo, dimanapun saudara berada, kami akan mengambil bagian makan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kepala rumah tangga yang akan melayani anggota-anggota rumah tangganya, istri, anak-anak semua Tuhan. Biar dia boleh menjadi gambaran tentang Yesus Kristus yang melayani, yang memberikan dan melayani rumah tangganya dengan tubuh dan darah Kristus, kehidupan dan kekuasaan Allah. Terima kasih, kami siap untuk dilayani. Kami terima dengan iman tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan diambil lagi. Kepala rumah tangga dapat melayani anggota-anggota keluarganya, istri, anak-anak, dan siapapun yang ada dalam payung rumah tangga saudara, layani. Nanti kita akan makan dan minum bersama-sama ya. Nyanyikan lagu ini kembali. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
bahwa saudara sudah menjadi pemikiran Tuhan sejak bahkan kita belum ada. Sejak di kekekalan Allah sudah bisa melihat apa yang terjadi. Bahwa manusia memberontak terhadap dirinya. Dan dosa merajalela dan iblis pegang peranan saat itu. Tapi Tuhan tidak pernah dibingungkan dengan segala dosa dan pemberontakan manusia. Dia sudah siapkan satu rencana yang indah, makanya kita nyanyikan lagu ini. Saudara, kalau setiap kali saya merenungkan Mazmur pasal 40, bagaimana Tuhan sudah memikirkan saya sebelum saya ada. Dia sudah tahu satu saat saya akan ada. Dan saya berdosa dalam kehidupanku, tapi dia sudah memberikan jalan keluar. Dan waktu dia tawarkan misi ini kepada anak Allah, Yesus tidak berkata, "Enggak mau Bapak. Itu terlalu susah, itu terlalu berat." Enggak. Dengan ilham Roh Kudus, Daud berkata, bahwa Yesus di dalam sorga menanggapi, "Aku datang Bapa untuk melakukan kehendak-Mu, untuk menjalankan misimu, proyekmu." Itu Allah sudah pikir dari zaman-zaman dahulu. Saudara, dan disinilah kita ada. Kematian Yesus bukan cuma bicara tentang keindahannya juga. Indah memang luar biasa, tapi saya percaya di dalam darah anak domba Allah ada kuasa. Kuasa yang membuat iblis kabur. Si destroyer gak bisa masuk dalam rumah Israel. Mari, haleluya. Pegang roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepala kita. Mari semua yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Ingat seperti bangsa Israel. Kita satu tubuh, haleluya. Kita satu tubuh. Angkat roti. Mari kita semua mengucap syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih Bapa untuk mengutus putramu. Terima kasih Yesus. Engkau dihancurkan tubuhmu sehancur-hancurnya di atas kayu salib. Satu tubuh yang utuh menjadi berkeping-keping. Supaya kami Tuhan yang banyak walaupun secara distance kami terpisah. Tetapi kami adalah satu tubuh, haleluya. Kami satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kami percaya di mana ada kesatuan tubuh Kristus, Engkau bekerja. Engkau bekerja. Kalau ada yang sakit Tuhan, pada tubuhmu ada bilur-bilur, jamah dan sembuhkan. Amin. Bekerjalah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Tiap-tiap rumah yang ada. Rabalabaya rasanturia. Haleluya. Angkat tanganmu, pegang roti. Mari dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, percayakah saudara bahwa inilah tubuh Yesus? Mari kita terima dan makan dengan iman. Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Mari sidang jemaat, pegang cawan anggur ini. Lambang darah anak domba Allah, kita angkat tinggi di atas kepala. Tinggikan darah Yesus. Darah keselamatan kita. Dengan darah ini iblis harus lari. Darah ini menyucikan dosa-dosa kita. Dan juga menjaga dan melindungi seluruh hidup kita. Sang pemusnah itu lari, gak bisa masuk. Mari tinggikan darah Yesus. Mari mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tetesan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Ini darah yang tidak ada duanya. Ini darah belum pernah membeku. Haleluya. Walaupun sudah tercurah 2000 tahun yang lalu, masih segar di hadapan hadirat-Mu. Kuasanya tidak berubah. Kuasa darah Yesus tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Untuk menyucikan segala salah dan dosa kami. Untuk menghancurkan segala pekerjaan setan kuasa kegelapan. Pergi di dalam nama Yesus. Haleluya. Dengarkan pembacaan firman Tuhan.
Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Sudah percaya inilah darah Yesus. Mari dengan iman kita minum bersama. Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk kita. Mari ambil waktu, saudara. Sembah dia, 2-3 menit sembah dia, sembah dia, sembah dia. Kurabakalabayara rasa, kurabakalabayara rasa, kurabakalabayara. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Glory, 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 glory. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami bersekutu dengan sumber segala kekuatan, sumber segala kuasa. Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi yang sudah membayar lunas harga keselamatan kami. Keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Sudahlah selesai, sudahlah selesai. Glory, 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 glory. Sembah dia, jemaat, sembah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Durabalabayana satarabayana sakalabayana satarabayana. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Darah anak domba Allah. Oh, dilaburkan di atas setiap pintu rumah hati kami masing-masing. Pintu-pintu rumah tangga setiap umat-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memasuki. Tidak ada satu penyakit apapun yang dapat menembusinya. Kalau umat Tuhan tahu, kalau mereka dengan iman menyatukan diri, menerima apa yang tuntas Engkau sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu, tapi tetap efektif sampai detik ini, tetap efektif. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Amin, 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 amin. Glory, 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 glory. Ya Allah, amin. Tidak sia-sia pengorbanan. Betapa indah dan luar biasa yang Kau pikirkan, yang Kau pikirkan, tak terselami bagiku. Sungguh, mari sekali lagi. Haleluya, haleluya, sungguh besar, sungguh besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk Kalvari. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sangat berkemenangan di dalam Engkau. Haleluya, sungguh indah yang Kau pikirkan denganku, tak terselami bagiku. Sungguh terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk jamaah-Mu Roh Kudus,
dari mimbar ini sampai ke dalam rumah tangga Elohimers, dimanapun mereka berada di seluruh kota dan kabupaten Sidoarjo, bahkan dimanapun Tuhan Yesus firman ini akan tersampaikan Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, haleluya, berkati kehidupan anak-anak Tuhan yang memandang dan mengambil bahagian. Makan dan minum tubuh dan darah, menyatukan, mengidentifikasi diri mereka dengan pekerjaan yang sempurna dan lengkap yang Engkau sudah lakukan 2000 tahun lalu di atas gunung Golgota. Tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Berkati worship leader, singer, pemain musik Tuhan dengan peralatan mereka masing-masing, para penari Tuhan, haleluya, dan juga kameramen, pemegang LED dan mixer di sana Tuhan, dan semua yang sudah mengatur sehingga ibadah online ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Berkati mereka semua. Bahkan Tuhan berkati setiap rumah tangga umat-Mu Israel rohani yang ada di tempat mereka masing-masing. Berkati para suami, istri, anak-anak Tuhan, dan seluruh anggota rumah. Biarlah Tuhan benang merah daripada keselamatan Allah itu ada di atas setiap rumah tangga itu. Dan mereka aman di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Kami tolakkan dan hancurkan segala kuasa setan, kuasa sakit penyakit. Pergi di dalam nama Yesus. Pergi di dalam nama Yesus. Engkau tidak ada hak di dalam setiap rumah tangga umat-Mu, karena sudah dilabur, sudah ditutup bungkus dengan darah anak domba Allah. Sudah mati, dikubur, dan bangkit dengan penuh kemenangan pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah menerima berkat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Paskah, kita bersuka cita. Boleh jabat tangan kiri kanan. Di rumah masing-masing gak apa-apa. Suami boleh cium istrinya, anak-anak boleh kasih tangan orang tua. Tuhan memberkati saudara. Amin, puji Tuhan. Bertepuk tangan bagi Dia, Tuhan Allah kita. Walau badai berhadap dan bumi pun bergoncang, Engkau Allah yang setia, Engkau yang setia. Kami percaya Kau Tuhan, menjagaku selamanya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini.